Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. At-Tufail bin Amru ad-Dausi adalah kepala kabilah Daus di masa jahiliyah, salah seorang pemuka orang-orang Arab yang berkedudukan tinggi, satu dari para pemilik muruah yang diperhitungkan orang banyak. Panci miliknya tidak pernah turun dari api karena senantiasa dipakai untuk memasak dalam rangka menjamu tamu, dan pintu rumahnya tidak pernah tertutup dari tamu yang mengetuk untuk bermalam. Dia adalah potret manusia yang memberi makan orang yang lapar, memberi rasa aman bagi orang yang takut, dan memberi perlindungan kepada orang yang memerlukan perlindungan. Di samping itu, dia adalah seorang sastrawan cerdik lagi ulung, seorang penyair dengan ilham besar dan perasaan lembut, mengenal dengan baik kata-kata yang manis dan pahit, di mana kalimat berperan padanya layaknya sihir. At-Tufail meninggalkan kampung halamannya di Tihamah menuju Mekah pada saat terjadi pertentangan antara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan orang kafir Quraisy, di saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berusaha menyampaikan dakwah Islam kepada penduduknya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyeru mereka kepada Allah, senjata beliau adalah iman dan kebenaran. Sementara orang-orang kafir Quraisy memerangi dakwah beliau dengan segala macam senjata, menghalang-halangi manusia darinya dengan berbagai macam cara. At-Tufail melihat dirinya masuk ke dalam pertentangan ini tanpa persiapan, menerjuni lahannya tanpa dia kehendaki sebelumnya. Dia tidak datang ke Mekah untuk tujuan tersebut, perkara Muhammad dan orang-orang Quraisy tidak pernah terbesit dalam pikirannya sebelum ini. Dari sini At-Tufail bin Amru ad-Dausi mempunyai kisah dengan pertentangan ini yang tidak terlupakan. At-Tufail bin Amru ad-Dausi berkisah, "Aku datang ke Mekah. Begitu para pembesar Quraisy melihatku, mereka langsung menghampiriku, menyambutku dengan sangat baik dan menyiapkan tempat singgah yang terbaik bagiku. Kemudian para pemuka dan pembesar Quraisy mendatangiku sembari berkata, 'Wahai Tufail, sesungguhnya kamu telah datang ke negeri kami, dan laki-laki yang menyatakan dirinya sebagai nabi itu telah merusak urusan kami dan memecah belah persatuan kami serta mencerai-beraikan persaudaraan kami. Kami hanya khawatir apa yang menimpa kami ini akan menimpamu sehingga mengancam kepemimpinanmu atas kaummu. Oleh karena itu, jangan berbicara dengan laki-laki itu, jangan mendengar apapun darinya, karena dia mempunyai kata-kata seperti sihir, memisahkan seorang anak dari bapaknya, seorang saudara dari saudaranya, seorang istri dari suaminya.'" At-Tufail berkata, "Demi Allah, mereka terus menceritakan berita-beritanya yang aneh, menakut-nakutiku atas diri dan kaumku dengan perbuatan-perbuatan Muhammad yang terkutuk dan tercela sampai aku pun bertekad bulat untuk tidak mendekat kepadanya, tidak berbicara dengannya dan tidak mendengar apapun darinya. Manakala aku berangkat ke Masjidil Haram untuk melakukan tawaf di Ka'bah dan mencari keberkahan kepada berhala-berhala yang kepada merekalah kami menunaikan ibadah haji dan kepada merekalah kami mengagungkan, aku menyumbat kedua telingaku dengan kapas karena aku takut ada perkataan Muhammad yang menuyusup ke telingaku. Begitu aku masuk masjid, aku melihat Muhammad sedang berdiri. Dia salat di Ka'bah dengan salat yang berbeda dengan salat kami, beribadah dengan ibadah yang berbeda dengan ibadah kami. Pemandangan itu menarik perhatianku, ibadahnya menggugah nuraniku. Tanpa sadar aku melihat diriku telah mendekat kepadanya sedikit demi sedikit, sehingga tanpa kesengajaan diriku telah benar-benar dekat kepadanya. Allah pun membuka hatiku, sebagian apa yang diucapkan Muhammad terdengar olehku. Aku mendengar ucapan yang sangat indah. Aku berkata kepada diriku, celaka kamu wahai Tufail, sesungguhnya kamu adalah laki-laki penyair yang cerdas, kamu mengetahui yang baik dan yang buruk. Apa yang menghalangimu untuk mendengar ucapan laki-laki ini? Jika apa yang dia bawa itu baik, maka kamu harus menerimanya, jika buruk maka kamu harus membuangnya." At-Tufail berkata, "Aku diam sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan tempatnya menuju rumahnya. Aku mengikutinya sampai dia masuk ke dalam rumahnya dan aku pun masuk kepadanya. Aku berkata, 'Wahai Muhammad, sesungguhnya kaumku telah berkata tentangmu begini dan begini. Demi Allah, mereka terus menakut-nakuti dari ajaranmu sampai aku menutup kedua telingaku dengan kapas agar aku tidak mendengar kata-katamu. Kemudian Allah menolak itu semua dan membuatku mendengar sebagian dari ucapanmu. Aku melihatnya baik, maka jelaskan ajaranmu kepadaku.' Di saat itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan agamanya kepadaku. Beliau membacakan surat Al-Ikhlas dan Al-Falaq. Demi Allah, aku tidak pernah mendengar sebuah ucapan yang lebih bagus dari ucapannya. Aku tidak melihat sebuah perkataan yang lebih adil daripada perkaranya. Pada saat itu aku ulurkan tanganku untuknya,
Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang hak selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Aku masuk Islam. At-Tufail berkata, kemudian aku tinggal di Mekah beberapa waktu. Selama di sana aku belajar ajaran-ajaran Islam dan aku menghafal Al-Quran yang mungkin untuk aku hafal. Ketika aku berniat untuk pulang ke kabilahku, aku berkata, Rasulullah, sesungguhnya aku ini adalah laki-laki yang ditaati di kalangan kaumku. Aku akan pulang untuk mengajak mereka kepada Islam. Berdoalah kepada Allah agar Dia memberiku sebuah bukti untuk mendukung dakwahku kepada mereka. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa, Ya Allah berikanlah dia sebuah bukti. Aku pun pulang kepada kaumku. Ketika aku tiba di sebuah tempat yang dekat dengan perkampunganku, tiba-tiba secercah cahaya muncul di keningku seperti lampu. Maka aku berkata, Ya Allah, pindahkanlah ia ke tempat lain. Karena aku khawatir mereka akan mengira bahwa ini merupakan hukuman yang menimpa wajahku karena aku meninggalkan agama mereka. Maka cahaya itu berpindah ke ujung pedangku. Orang-orang melihat cahaya tersebut di ujung pedangku seperti lampu yang tergantung. Aku turun kepada mereka dari sebuah jalan di bukit. Manakala aku tiba di perkampungan, bapakku yang sudah berumur lanjut menyambutku. Aku berkata kepadanya, Menjauhlah engkau dariku. Aku bukan termasuk golonganmu dan engkau bukan termasuk golonganku. Bapakku bertanya, Mengapa wahai anakku? Aku menjawab, Aku telah masuk Islam. Aku mengikuti Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia berkata, Anakku, agamamu adalah agamaku juga. Aku berkata, Pergilah, mandilah dan sucikanlah pakaianmu. Kemudian kemarilah aku akan mengajarimu apa yang aku ketahui. Maka bapakku pun pergi, dia mandi dan menyucikan bajunya. Kemudian dia datang dan aku menjelaskan Islam kepadanya dan dia masuk Islam. Kemudian istriku datang kepadaku, aku berkata kepadanya, Menjauhlah dariku. Aku bukan termasuk golonganmu dan kamu bukan termasuk golonganku. Dia bertanya, Bapak dan ibumu sebagai jaminanku, mengapa? Aku menjawab, Islam memisahkan antara diriku dengan dirimu. Aku telah mengikuti Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia berkata, agamamu adalah agamaku. Aku berkata, pergilah dan jauhilah air Zi'asishuro. Dia berkata, Bapak dan ibuku sebagai jaminanku, apakah kamu takut sesuatu terhadap wanita ini karena Zi'asishuro? Aku menjawab, celaka kamu dan celaka juga Zi'asishuro. Aku katakan kepadamu, pergilah, mandilah di sana jauh dari penglihatan orang-orang. Aku menjamin bahwa batu pejal itu tidak akan melakukan apapun terhadapmu. Dia pun pergi untuk mandi. Kemudian dia datang, aku menjelaskan Islam kepadanya, maka dia masuk Islam. Kemudian aku mengajak kaumku Daus, namun mereka tidak menjawab dengan segera, kecuali Abu Hurairah, dia adalah orang yang paling cepat menjawab seruanku. At-Tufail berkata, aku datang bersama Abu Hurairah menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Mekah. Di saat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepadaku, hati kaummu masih tertutupi sekat tebal dan kekufuran yang keras. Orang-orang Daus telah dikuasai oleh kefasikan dan kemaksiatan. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri mengambil air. Beliau wudhu kemudian mengerjakan salat. Beliau mengangkat kedua tangan beliau ke langit. Abu Hurairah berkata, manakala aku melihat beliau melakukan itu, aku takut beliau berdoa buruk atas kaumku. Akibatnya mereka akan binasa. Maka aku berkata, celaka kaumku. Tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya Allah, berikanlah petunjuk kepada Daus. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada Daus. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada Daus. Kemudian beliau menoleh kepada At-Tufail dan berkata, pulanglah kepada mereka, serulah mereka kepada Islam dengan lemah lembut. At-Tufail berkata, aku terus tinggal di kampung Daus, aku mengajak mereka kepada Islam sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhijrah ke Madinah. Perang Badar, Uhud, dan Khandaq berlalu. Aku datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama 80 keluarga dari Daus yang telah masuk Islam dan mereka konsisten terhadap ajaran Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berbahagia dengan kehadiran kami. Beliau memberikan bagian dari harta rampasan perang Khaybar kepada kami sama dengan kaum muslimin lainnya. Kami berkata kepada beliau, ya Rasulullah, jadikanlah kami sebagai sayap kanan pasukanmu dalam setiap peperangan yang engkau terjuni. Jadikanlah syiar kami, mabrur. At-Tufail berkata, setelah itu aku terus bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka Mekah untuk beliau. Aku berkata,
"Ya Rasulullah, tugasilah aku ke Zulkarnain untuk menghancurkan berhala Amru bin Hamamah, aku ingin menghancurkannya." Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengizinkannya. At-Tufail berangkat dengan sebuah pasukan yang terdiri dari kaumnya. Ketika At-Tufail tiba di sana, dia hendak membakarnya. Kaum laki-laki, wanita dan anak-anak memperhatikannya. Mereka berharap At-Tufail akan ditimpa keburukan. Mereka berharap sebuah halilintar menyambarnya jika dia menghancurkan Zulkarnain. Namun At-Tufail tetap bergerak maju kepada berhala tersebut di hadapan tatapan mata para pemujanya. At-Tufail menyalakan api, membakar dada berhala itu sambil bersyair, "Wahai Zulkarnain, aku tidak termasuk pemujamu. Kelahiran kami mendahului kelahiranmu. Sesungguhnya aku membakar dadamu dengan api." Api melahap berhala itu, sekaligus melahap sisa-sisa syirik yang ada pada kabilah Daus. Maka mereka semuanya masuk Islam dan mereka pun memiliki komitmen yang kuat terhadap Islam. Setelah itu At-Tufail bin Amru ad-Dausi senantiasa mendampingi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai beliau wafat dan berpulang ke hadapan Rabbnya. Setelah itu khilafah berpindah ke tangan Abu Bakar. At-Tufail memberikan jiwanya, pedangnya dan anaknya dalam menaati Khalifah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika perang Riddah berkecamuk, At-Tufail berada di barisan depan bala tentara kaum muslimin untuk memerangi Musailamah Al-Kadzab, putranya pun ikut bersamanya. Ketika dia sedang menuju Yamamah, At-Tufail bermimpi. Dia berkata kepada kawan-kawan, "Aku bermimpi, tolong jelaskan kepadaku apa artinya." Mereka bertanya, "Mimpi apa?" Dia berkata, "Aku bermimpi kepalaku dicukur, seekor burung keluar dari mulutku, seorang wanita memasukkanku ke dalam perutnya, anakku Amru mencari-cari diriku dengan gigih namun antara diriku dengan dirinya terdapat penghalang." Mereka berkata, "Itu mimpi yang baik." Selanjutnya At-Tufail berkata, "Aku sudah bisa mengartikan makna mimpiku. Kepalaku dicukur, artinya ia dipotong. Seekor burung keluar dari mulutku, artinya arwahku meninggalkan jasadku. Wanita yang memasukkanku ke dalam perutnya adalah bumi yang digali lalu aku dikubur di sana. Anakku yang gigih mencariku, artinya dia mengharapkan syahadah yang akan aku dapatkan dengan izin Allah, anakku akan mendapatkannya kelak." Di perang Yamamah, sahabat yang mulia Amru bin At-Tufail ad-Dausi berperang dengan gigih, memperlihatkan kepahlawanannya dengan gagah berani, sampai dia gugur sebagai syahid di bumi perang Yamamah. Adapun anaknya, Amru, maka dia terus berperang sampai tubuhnya penuh luka, tangan kanannya terpotong, dia pulang ke Madinah meninggalkan bapaknya sementara tangan kanannya dikubur di bumi Yamamah. Di masa khilafah Umar bin Al-Khattab, Amru bin At-Tufail datang menemuinya. Tatkala makanan dihidangkan kepada Al-Faruq sementara orang-orang yang duduk di sekelilingnya dipersilahkan untuk menyantap hidangan, Amru justru malah menjauh darinya. Maka Al-Faruq bertanya kepadanya, "Ada apa dengan dirimu? Apakah kamu menjauh dari makanan ini karena kamu merasa malu kepada tanganmu?" Dia menjawab, "Benar wahai Amirul Mukminin." Umar pun berkata, "Demi Allah, aku tidak menyantap makanan ini sehingga kamu mencampurnya melalui bagian tanganmu yang terputus itu. Demi Allah, di antara yang hadir ini tidak ada seseorang yang sebagian organnya telah tinggal di surga selainmu, maksudnya adalah tangannya." Impian syahadah terus berkibar dalam angan-angan Amru sejak dia berpisah dari bapaknya. Perang Yarmuk tiba, Amru bin At-Tufail bersegera berpartisipasi di dalamnya bersama orang-orang yang bersegera. Dia berperang sehingga dia meraih syahadah yang diharapkan oleh bapaknya untuknya. Semoga Allah merahmati At-Tufail bin Amru ad-Dausi, seorang syahid dan bapak dari seorang syahid. Terima kasih yang sudah menonton video-video kami, semoga dapat terhibur dan menambah wawasan kalian. Maka dari itu bergabunglah bersama kami, jangan lupa like, komen dan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.